Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Mumpung hari ini aku free guys, jadi aku libur nih. Hari ini libur, nggak ada kerjaan dan kebetulan juga ada mood untuk lanjutkan vlog. Jadi aku mau lanjutkan kisahku atau perjalananku. Aku mau sharing. Di video sebelumnya aku udah sharing mengenai tentang perjalananku dari Tembok New South Wales Australia itu ke Melbourne. Di daerah suburbnya itu di Dandenong. Jadi aku pindah ke sini, aku udah jelasin sampai aku hingga interview ya. Jadi aku lamar pekerjaan di salah satu agent dan itu role-nya itu adalah sebagai blender atau pekerjaannya itu di bidang blending ya, jadi campur-campur bahan. Nah, buat yang baru tahu video ini atau join tentang perjalananku di video ini, aku saranin kalian tonton videoku yang sebelumnya, soalnya ada juga yang nanya, Bang pakai visa apa ke Australia? Aku sudah jelaskan, aku pakai working holiday visa Australia untuk datang ke sini. Kemudian juga cara apply-nya bagaimana, ini aku udah pernah sharing di perjalananku di vlog nomor 2 ini ya. Jadi kalian bisa cek di sini bagaimana sih prosesnya. Nanti juga ingat lihat deskripsi ya, setiap video yang aku upload itu ada deskripsi, jadi kalian bisa baca. Buat yang bertanya bagaimana caranya bekerja di kayak di Meat Factory, tempat aku bekerja sebelumnya, dan juga Chicken Farm, itu di deskripsi sudah aku taruh linknya dan nomor teleponnya. Kalau kalian misalkan sudah di Australia, kalau bisa langsung aja telepon guys, agent yang bersangkutan yang bisa menghubungkan kalian untuk ke tempat pekerjaan itu gitu ya. Itu saranku, karena di sini kita harus serba cekatan, oke? Terus aku mau lanjut nih setelah interview ya. Jadi setelah interview kemarin, aku akhirnya dapat bekerja, dan juga agentku memberikan aku arahan untuk mempersiapkan semuanya, misalkan seperti safety shoe ya, atau sepatu yang aman. Itu aku disuruh menyiapkan, jadi aku beli deh sepatu kurang lebih $99 ya. Ini sepatu safety boot apa safety shoe namanya ini. Ini depannya dari besi guys, jadi ketika misalkan bekerja terbentur benda keras itu masih aman lah. Jari kaki ya itu masih aman. Kemudian nggak mesti harus beli yang $99, ada kok yang $40, itu terserah kalian mau beli yang mana. Itu kebetulan aja aku lagi di Big W, aku lihat wah bagus nih sepatunya, ya udah aku beli aja. Sama-sama memiliki fungsi yang sama, yaitu adalah membuat kaki kita tetap aman. Terus awalnya kan aku lamarnya jadi blender ya, tapi ujungnya aku jadi packer guys, jadi packing. Jadi aku making produk nih ya, nggak apa-apa sih, yang penting aku kerja guys ya. Terus untuk tentang perusahaan ini, jadi aku masih tetap bekerja sebagai buruh ya, masih stay di dunia perburuhan, nggak ada istilah perkantoran untuk saat ini. Aku masih di perburuhan, jadi sebagai buruh pabrik, sama seperti pekerjaanku sebelumnya ya, tetap sebagai buruh pabrik, cuma pabriknya ini beda bidang ya. Jadi ini aku bekerja di pabrik yang bergerak di bidang food manufacturing ya. Terus kalau di pabrik aku sebelumnya seperti Meat Factory itu adalah di bidang food processing. Jadi kalian harus tahu bedanya food processing dan food manufacturing. Kalau food processing itu merubah bahan mentah jadi bahan baku. Misalkan kayak domba yang masih hidup diubah menjadi bahan baku daging domba. Kemudian vanila diekstrak bijinya untuk jadi bahan baku kue kayak gitu. Nah, itu namanya food processing. Kalau food manufacturing itu adalah pengolahan atau pembuatan makanan, misalkan seperti mie instan kayak gitu guys ya. Jadi aku bekerja di pabrik yang bergerak di bidang itu di daerah Dandenong ini di Melbourne, Victoria. Terus juga perusahaanku ini ada banyak rule ya. Di pabrik ini ada banyak rule, packer, kemudian ada filler. Nah, kalau filler itu dia bertugas filling ya, ngisi produk dalam kemasan kayak mesin operator. Jadi dia yang mengoperasikan mesin untuk mengisi kemasan itu, mengisi bahan itu ke dalam kemasan. Kemudian ada juga sebagai bleaching, itu mencampur bahan. Selain itu juga mincing, itu memotong-motong bahan, mempersiapkan bahan. Itu ada banyak rule di sana. Tapi yang jelas kategorinya adalah ada packer dan process worker. Nah, kalau process worker ini yang aku ketahui itu kumpulan daripada filler, blender, bleaching, itu yang aku ketahui. Tapi kalau packer ya tugasnya packing ya. Selain itu juga ada rule yang lainnya, tapi aku nggak begitu paham. Cuma yang aku kerjakan di sini adalah
tugasku, roleku adalah sebagai packer. Ya, pengalaman baru sih, new experience ya, bekerja di salah satu pabrik yang bergerak di bidang food manufacturing. Ini new experience. Ngomong-ngomong, ini sudah winter season ya, jadi musim dingin di Australia. Jadi musim spring, summer, autumn udah aku lalui, sekarang musim winter. Jadi ya lumayan cukup dingin di sini juga guys. Buat yang kalian udah di Australia, welcome to Australia ya. Buat yang kalian working holiday visa yang udah sampai di Australia, welcome to Australia. Nikmati hari-hari kalian di sini, dan kenyataan yang indah maupun pahit itu kan pasti akan kalian pernah alami di Australia ya, pokoknya dinikmati. Itu persiapanku sebelum bekerja, sudah aku jelasin ya. Kemudian rutinitasku bekerja itu bagaimana sih? Nah, ini dia guys. Jadi aku bangun pagi sekitar jam ya 4.30 ya. Habis itu biasa buang kotoran dalam perut, masuk toilet. Habis waktu udah setengah jam, habis itu aku siapin bekal. Habis itu berangkat jam 5.30, aku udah berangkat. Kaca depan nggak kelihatan apa guys, karena lumayan dingin di sini guys. Kebetulan juga mobilku udah heater ya, jadi aku bisa hidupkan penghangat, dan juga kursinya ada penghangat juga. Ya better lah, untuk sebelum berangkat kerja itu masih bisa menghangatkan badan. Jadi berangkat jam 5.30, sampai di tempat kerja 5.45, kurang lebih 15 menit, 12 menit sampai 15 menit lah untuk sampai di tempat kerja dari rumahku ya. Oke guys, jadi aku sudah sampai nih di tempat kerja. Nih pabriknya. Oke. Sekarang waktunya untuk masuk ke dalam, siap-siap dan kerja. Kemudian sampai sana enaknya itu ada guys, itu aku ngopi dulu ya, ngeteh bisa, ngopi, susu ada gratis. Jadi wah enak banget nih di sini. Pagi-pagi sudah disediakan seperti kopi, susu, dan yang lainnya itu ya gratis guys ya, udah disediakan. Jadi ya lumayan lah, sebelum kerja bisa nyantai dulu ya, ngopi guys. Pagi-pagi ini di sini tuh teh disediakan gratis guys ya. Ini ada teh. Terus susu ada gratis ini guys, tuh susu. Tinggal dibikin aja guys. Campur susu jadinya chai guys. Kita hangatin dulu guys. 30 detik aja biar hangat. Salah satu teman guys, ini dari Bali guys. Gimana kabarnya Pak Mang? Oke guys, jadi teh dulu, isi susu. Sarapan pagi itu chicken pop sama beli komang. Jadi setiap sebelum kerja aku biasanya ngopi dulu guys. Jadi sengaja aku lebih awal kesini biar dapat ngopi atau nggak ngeteh gitu ya, campur susu sama makan sarapan pagi. Kemudian setelah itu ya aku mulai bekerja. Bekerjanya itu 8 jam, 2 kali istirahat. Istirahat pertama breakfastnya itu 20 menit itu dibayar, dan yang kedua 30 menit itu lunchnya nggak dibayar. Itu guys, itu ada enaknya ya di sana. Ambil baju dulu guys ya, pilih baju sama celana.
Can't help it if I'm feeling hopeless. Selamat bekerja, Bos. Selamat bekerja, Bos. Nah, kalau mengenai tentang pekerjaan yang aku lakukan di sana, awalnya kan aku packer, guys. Jadi aku packing produk makanan, aku diajarin. Nah, di perusahaan ini tuh banyak ada ruangan, guys. Ruangan A, B, C, D sampai sekian. Nah, setiap ruangan itu ada mesinnya. Nah, setiap ruangan itu juga ada packernya. Jadi, setiap ruangan itu berbeda produksi makanan atau produk. Itu berbeda, guys, ya. Jadi, sometimes aku bekerja di ruangan ini, sometimes aku bekerja di ruangan itu. Pokoknya di random lah, guys, ya. Bisa yang mana butuh orang casual, ke sana aku larinya. Kemudian awalnya aku packer, aku kadang-kadang juga sebagai checker. Jadi kan produk makanan yang udah dari mesin ces, sudah jalan, mau ke chiller, habis itu ke packer. Jadi aku ngecek nih kalau ada link atau bocor, itu misalkan kayak kemasan saus tomat, itu aku cek satu persatu. Itu kerjaan checker ya. Jadi aku kadang-kadang ngecek gitu seharian 8 jam. Kerjaannya gampang tapi sangat membosankan. Kadang-kadang aku juga ngantuk. Cek-cek gini udah ngantuk, guys. Ya itu aku pernah rasakannya, kerjanya bosan, tapi itu gampang. Bukan gampang sih, maksudnya mudah. Tidak perlu skill yang luar biasa sekali. Kemudian juga sometimes aku juga pernah bekerja di process worker itu jadi asisten mesin operator. Jadi aku kadang-kadang kalau misalkan sudah selesai produksi, aku bantu cabut part mesinnya. Jadi aku diajarin ini part mesinnya, caranya nyabut partnya itu bagiannya yang mana-mana aja. Sebelum dibersihkan, itu aku dapat ilmu baru. Ya lumayan lah, experience-nya luar biasa sih. Kemudian cleaning, aku bersihkan mesin, itu ada tekniknya, caranya juga, nggak sembarangan. Jadi apa yang harus ditutup, mana bagian mesin yang harus ditutup, dan mana yang harus disemprot dulu, dan yang lainnya. Kemudian mincing. Aku diajarin di bidang mincing juga. Mincing itu aku persiapkan bahan, misalkan ini daging, aku potong, masukin ke mesin, digiling, itu mincing, guys, ya, digiling, disiapin untuk dikasih ke bleaching. Tempat orang-orang campur bahan, nanti baru diproses oleh blender untuk di blending. Kemudian setelah di blending baru di filling oleh si filler. Oke, setelah di filling, produk keluar. Kalau produknya panas, masuk ke chiller dulu sebentar. Di chiller itu ruang pendingin, habis itu langsung masuk ke packer, baru di packing. Nah, kayak gitu, guys, sistem mekanisme pekerjaannya. Jadi yang kayak aku nih, yang background sebelumnya di Indonesia itu background fotografer, videografer sama junior designer, ini sangat jauh berbeda sekali bidang pekerjaan yang aku ambil, dan disinilah aku mendapat ilmu atau experience baru. Dan yang paling aku males yaitu kalau aku di bidang checker yang ngecek itu, sumpah itu ngantuk banget, guys, ya. Aku sudah pernah jelasin di video ini 3 hal yang bikin kita survive bekerja sebagai buruh di Australia ini adalah: 1, pekerjaan yang berat. 2, no good atau bad environment atau lingkungan yang buruk, tempat kerja, suasana teman kerja yang buruk. Kemudian yang ketiga ini bosan, guys. Kalau ketiga ini kalian kena, waduh, udah pasti. Kalau pekerjaan berat di meat factory, di pemotongan domba, aku pernah alami. Kalau bad environment itu pernah aku alami di chicken factory, aku pernah jelasin ya. Dan kerja yang membosankan itu pernah aku alami di sini. Jadi pas aku cek itu sumpah membosankan, waktunya terasa lama, padahal itu mudah, guys. Jadi itu kembali ke personality kita, ya antusias kita bekerja itu di bidang apa aja. Tapi kalau aku misalkan ngambil kerjaan packer itu aku nggak bosan, aku senang, mudah. Kemudian aku misalkan ngambil kerjaan bantu mesin operator, ambil part mesin, itu seneng aku, guys, karena bongkar part mesin itu tiba-tiba pas aku udah bongkar, ya waktunya udah 1 jam berlalu kayak gitu, guys. Jadi udah cepat berlalu. Itu serunya di sini ya. Teman-teman baru juga dapat, dan terutama juga aku bertemu dengan orang Bali sama dengan sepertiku ya. Jadi aku bertemu dengan orang Bali namanya Pak Komang. Ini kalau nggak salah beliau bekerja di Australia ini hampir sama denganku 8 bulanan, cuma kita beda visa ya. Jadi aku nggak sengaja bertemu dengan beliau ini di tempat kerjaku sekarang, di pabrik ini. Ya jadi dapat sharing-sharing lah. Beliau juga pernah kerja di farm sebelumnya, sharing-sharing. Aku kerja di meat factory, aku juga sharing, ya seperti inilah. Dan welcome to Australia ya, memang seperti itu. Kemudian, nah ini yang kalian tunggu nih, pasti tentang gaji kan. Aku mau cerita tentang gaji. Kalau rule packer, itu aku bayarannya itu 27,46. Ini aku bisa kasih kalian datanya ya. Kebetulan aku kan day shift nih, ada 2 shift, pagi dan sore.
Aku ambil yang day shift. Aku nggak akan bahas yang sore, aku yang bahas yang day shift. Yang jelas kalau afternoon shift atau sore atau night shift misalkan kalau ada, itu pasti rate-nya jauh lebih besar. Dan untuk kalian yang working holiday visa, biasanya rata-rata pekerjaan di situ casual ya, ada casual dan full time. Tapi nggak mungkin dan langka chance-nya untuk dapat full time, karena itu biasanya lebih dominan ke para citizen ya yang bisa full time, ataupun orang-orang yang memang masih kayak misalkan dari New Zealand, dia pakai paspor New Zealand, mereka ke sini mereka bisa dapat full time. Itu kan masih satu gimana ya, satu relasi negaranya ya. Kalau kita sebagai WHP itu jarang, yang jelas kita pasti ke casual. Jadi casual loading itu aku dapat 27,46 per hour, kerja 8 jam, dari jam setengah 6 sampai dari jam 6 sampai jam setengah 3. Kemudian gajinya ini di awal aku masuk pabrik ini bekerja itu sekitar awal Maret ya. Itu ini aku cerita enaknya, full aku dapat waktunya. Dan ternyata kalau di Victoria State itu berbeda dengan NSW, New South Wales State. Jadi kalau di NSW itu biasanya peraturannya maksimum bekerja itu 40 jam per minggu. Jadi 8 jam sampai 5 hari itu kan 40 jam. Nah, kalau di Victoria itu ternyata 38 jam, guys. Aku baru tahunya setelah aku bekerja di sini, ternyata 38 jam. Jadi setiap Senin sampai Kamis itu kerja 8 jam, Jumat bekerja cuma 6 jam. Jadi 38 jam. Lebih daripada itu setiap hari Jumat, lebih daripada 6 jam itu udah masuk overtime. Gitu hitungannya ya. Jadi awal Maret aku kerja full time, guys. Maksudnya bukan kerja full time, tetap casual tapi waktunya penuh. 8 jam, 8 jam, 8 jam, 6 jam, berarti 38 jam. Dan itu aku kadang-kadang overtime juga setengah jam. Nah, inilah aku bisa dapat kesimpulan aku dapat gaji 9 juta, guys. Ini aku sharing ke kalian ya. 9 juta. Kemudian juga itu salah satu slip gajiku ya. Kemudian juga ada nggak something bad-nya? Ada, guys. Nah, ini aku mau cerita something bad-nya. Di bulan Maret itu full aku dapat kerja. Kemudian di April, waduh itu baru aku tahu ternyata banyak banget ada public holiday. Ada banyak public holiday dan juga kebetulan pada saat itu perusahaan tempat aku bekerja ini orderannya itu nggak sebanyak di bulan Maret. Jadi otomatis yang awalnya banyak produksi kan jadi berkurang. Nah, disinilah para casual loading, orang yang bekerja sebagai casual, itu kalau memang nggak ada pekerjaan banyak, kita nggak kerja, guys. Dan itu sungguh, ya, sangat membagongkan sekali ya. Aku kira bakalan stabil terus, ternyata enggak. Jadi aku pernah kerja cuma 3 hari, 4 hari, 5 hari pun pernah kerja maksudnya, tapi kadang pulangnya cepet. Cuma 1 hari itu kadang-kadang kerja 4 jam. Dan itu ya lumayan lah ya, mengurangi pemasukan. Dan itu hal yang akan kalian alami ketika bekerja di sini, di bidang food manufacturing di daerah sini. Karena kalian itu bukan full time. Beda kalau full time worker itu mereka kerja nggak kerja tetap digaji full time 38 jam selama seminggu. Misalkan mereka sakit nggak kerja sehari ya tetap mereka digaji, guys. Tapi kalau kita sebagai WHP untuk dapat full time itu chance-nya itu kayak hampir mustahil. Bisa, tapi hampir mustahil. Kecuali itu pabrik milik nenek moyang kalian bisa mungkin. Tapi ya seperti itulah memang realitanya ya. Itu bulan April kemarin itu lumayan banyak banget aku bolong-bolongnya. Nah, cuma aku bisa atasi dengan menu log. Nah, itulah enaknya kalian harus prepare kalau bekerja di daerah perkotaan atau city, apalagi di daerah suburbnya itu ya at least kalian harus punya kerjaan sampingan ya yang bisa backup kalian supaya ada pemasukan yang sama gitu loh, tambahan pemasukan. Jadi aku setelah bekerja di pabrik biasanya aku menu log 2 jam sehari itu paling dapat $50 ya, cuma 2 jam aja, 2 jam dapat $50. Kali 5 hari paling dapat $250, guys. Potong bensin aja sekitar $50 atau $60. Ya lumayan lah ya untuk nambah masukan. Kalau misalkan Sabtu Minggu aku mau menu log, aku bisa. Sehari itu aku pernah tembus $172. Nah, itu kembali ke kalian nanti yang misalkan working holiday visa ke daerah perkotaan, terutama di daerah suburbnya itu kalian harus prepare ya. Karena ya nggak stabil, guys. Di bulan April kemarin sumpah itu aku dapat bisa pernah 400, 500 bahkan 500 atau 400 bahkan itu aku pernah dapat. Tapi aku ada cover lain yaitu pekerjaan menu log. Nah, itulah realitanya. Welcome to Australia ya. Apalagi yang PAM, yang kerjanya PAM yang misalkan hujan sekarang nggak kerja. Welcome to Australia. Nggak semanis yang
kita kira, dan pintar-pintar kalian mengatur budget kalian nanti, keuangan kalian ketika kalian mendapatkan salary atau gaji, oke? Kemudian masuk ke Mei. Nah ini, masuk ke Mei, aku udah kadang-kadang pasrah guys. Kadang-kadang kan pas aku nggak dapat kerja, aku udah pasrah, adalah kalau nggak kerja ya menulok lagi gitu loh. Tapi ternyata ada salah satu ruangan yang butuh orang pada kala itu, ya aku pindah ke ruangan itu, cuma gosok tray guys. 8 jam aku gosok tray sambil ngobrol sama orang-orang di sana. Itu kerjanya enak, sumpah enak banget. Tetap digaji, cuma gosok tray. Jadi kalau ada yang bertanya, bang ada nggak pekerjaan yang gampang tapi tetap digaji sama gitu? Ada, ini aku buktikan. Tapi nggak stabil, maksudnya selesai kita gosok tray, traynya udah kembali bagus, pakai ampas kita gosok, ya udah nggak ada kerjaan itu lagi guys. Itu pernah aku alami, dan sampai akhirnya aku dapat di salah satu ruangan di bagian dalam di proses worker, tapi statusku itu tetap sebagai packer. Aku kerjanya bantu mesin operator, kadang packing produknya masuk ke tray, nanti dikirim ke di ruang packer ya. Itu aku dapat dipindah ke sana di awal Mei, dan itu full aku dapat jam kerja guys ya. Itu hal yang luar biasa yang pernah aku dapatkan, beruntung banget dapat bertemu dengan orang baru lagi di salah satu ruangan yang lain. Kemudian pekerjaan itu awalnya cuma packing, ambil produk masukin ke tray sebelum dibawa ke packer. Lama-lama aku dapat arahan untuk coba cabut mesin, itu aku bongkar mesin untuk dibersihkan, itu aku dapat. Dan amazing sih, aku dapat ilmu baru, pengalaman baru, bongkar part mesin. Itu satu mesin tuh harganya miliaran, lebih daripada 10 miliar kalau nggak salah guys. Penghasil pencetak uangnya ya di sana guys. Jadi aku dapat belajar tentang itu, belajar tentang mesin sedikit demi sedikit. Dan bulan Mei kemarin aku sering overtime, luar biasa. Maksudnya tuh overtime, kebetulan di ruangan itu nggak ada yang bekerja sore guys. Jadi ketika ada produksi banyak, ya kita yang harus selesaikan produksi itu. Kemudian jadinya aku overtime sampai aku dapat overtime kerja sehari itu 11 jam guys. Nah ini aku lampirin gajiku ya pada minggu-minggu itu, tembus 10 juta lebih guys. Amazing. Itu sampai tembus 10 juta, itu luar biasa sih bekerja di sana. Artinya ya pekerjaannya nggak begitu berat seperti di meat factory, tapi kalau misalkan dapat jam kerja yang panjang itu worth it banget guys, enak banget. Nah itu yang pernah aku alami di pabrik yang bergerak di bidang food manufacturing di salah satu suburb di Melbourne, yaitu di Dandenong. Itu pengalaman bagusnya di sana ya. Pengalaman jeleknya yaitu ketika misalkan nggak ada orderan banyak, udah nggak ada produksi, ya kalian nggak bisa kerja. Yang dimanfaatkan full itu full time-nya, orang-orang yang bekerja full time, citizen. Tapi kalau produksinya banyak, kalian tetap dipanggil dan kalian kerja. Dan juga mungkin pintar-pintar kalian komunikasi. Kalau kalian ada chemistry dengan salah satu ruangan, misalkan kalian bagus kerjanya di sana, kalian tetap mungkin akan di-keep itu guys. Dan juga kalian harus tahu, bayaran casual itu lebih mahal daripada full time. Karena kenapa? Karena casual itu kan pekerja lepas ya. Jadi misalkan kalau aku 27,46 packer yang full time itu paling bayarannya 25 guys, $25 per jam. Tapi enaknya mereka ketika mereka nggak kerja, mereka sakit, mereka tetap dibayar full time. Selama mereka bekerja di sana, mereka tetap dibayar full time, setiap minggu dapat gaji yang stabil. Nah kalau kita casual, kadang mungkin tinggi, kadang mungkin rendah. Itu resiko masing-masing tiap role ya, misalkan casual loading dan full time. Kalian harus tahu itu dan berekspektasi yang sesuai dengan kenyataan untuk saat ini. Dan juga kadang-kadang aku kerjanya random guys ya. Itu dah yang seperti aku bilang, aku kadang packer, kembali ke kadang mincing, kadang sebagai asisten mesin operator, tapi tetap statusku packer. Ya nggak apa-apa lah, daripada aku kok banyakan komplain, ternyata aku nggak dibutuhkan lagi kan susah ya. Ya udah aku jalani, yang penting ya itu dapat 9 juta aku pernah dapat di April kemarin. Aku dapat bolong-bolong, penghasilan yang bolong-bolong aku pernah alami, dan Mei kemarin itu dapat full time malah overtime terus, itu pernah aku alami guys. Jadi penghasilan nggak stabil. Kemudian untuk bekerja kadang-kadang selain jam 6, aku bisa kerjanya itu jam 6.30 atau jam 7 atau jam 7.30 atau jam 8. Itu tergantung di mana aku bekerja nantinya, di ruangan mana. Jadi kalian kalau misalkan bekerja di salah satu pabrik bergerak di bidang food manufacturing, itu kalian harus ready, jam kerja kalian harus fleksibel ya. Dan juga siap kalau misalkan kalian dipulangkan lebih cepat. Tapi kalau di daerah Victoria ini, at least kalian casual loading itu harus dipekerjakan 4 jam sehari. Kalau kurang daripada itu, mereka menyalahi aturan. Jadi misalkan kalian udah kerja nih 1 hari itu, kalian nggak mungkin pulang 2 jam kerja baru pulang, nggak. Minimal 4 jam.
gitu. Kalau mereka misalkan nggak ada kerjaan, kalian tetap kerja selama 4 jam. Itu bagusnya peraturan di sini ya. Terus juga kalian harus sadari bahwa beginilah Australia ya. Pokoknya kalau bekerja di daerah sini, di tempat daerah Dandenong ini ya, banyak pabriknya, kalian bisa kali. Banyak juga ada lowongan pekerjaan. Untuk bagaimana cara lamarnya, aku nanti sharing di deskripsi video ini ya. Jadi kalian baca lagi. Aku nanti kasih alamat web agentnya. Kemudian jangan juga lupa buka Seek, aplikasi Seek. Kadang-kadang aku juga dapat lamar pekerjaan di sana. Dan uniknya guys, ketika bulan April kemarin, aku dapat lamar beberapa pekerjaan di Seek di akhir April gitu. Dan setelah Mei aku dapat kerjaan full time. Ini ternyata di Seek itu memang berfungsi sekali ya. Jadi track record pekerjaanku sebelumnya atau histori pekerjaanku itu sangat membantu aku untuk mencari pekerjaan baru lagi. Jadi pas bulan awal Mei itu aku dapat telepon dari beberapa agent yang menerima aku bekerja di sini. Tapi karena aku udah dapat lumayan full time dan overtime di sana, jadi aku bilang aku udah dapat pekerjaan di tempat lain gitu guys ya. Jadi menolak secara halus. Nah itu kalian bisa pergunakan aplikasi Seek juga untuk melihat peluang pekerjaan. Jangan males-males, pokoknya tetap semangat apapun itu. Karena aku juga di sini ya begitu guys ya. Awalnya dulu ekspektasi datang ke Australia itu bisa nabung sebelum datang ke pabrik pemotongan domba ya, maksudnya itu bisa nabung 10 juta apa seminggu gitu. Tapi ternyata waduh, ya sudah aku ceritakan di video sebelumnya juga ya. Jadi kalian bisa tonton bagaimana perjalanannya. Tapi at least ini better untuk perburuhan di Australia, itu better guys ya, better karena kalian kerja seminggu dapat bayaran segitu ya, lumayan ya, daripada misalkan kalau bekerja di Indonesia sebagai buruh yang dari awal itu nggak mungkin dapat seperti ini. Dan buat kalian yang berpeluang working holiday visa, ya manfaatkanlah waktu kalian, mungkin cari pengalaman di sini. Yang paling mahal adalah experience ya. Experience itu paling mahal. Yang nomor 2 value atau berapa uang yang kita dapatkan itu nomor 2. Yang penting kalian punya experience, pengalaman, dan bisa meningkatkan bahasa Inggris seperti aku. Misalkan dulu kan bahasa Inggrisku jelek banget guys. Sampai sekarang pun masih jelek. Kemarin aja interview masih kurang. Yang penting yes, I need job. Udah kerja guys. Dan sekarang aku masih belajar bahasa Inggris dan masih malu terkadang, tapi ya harus semangat ya. Apapun itu pokoknya harus semangat. Oke, kesimpulannya guys ya, bekerja di pabrik yang bergerak di bidang food manufacturing itu penghasilannya tidak sestabil bekerja di food processing seperti di meat factory. Nggak stabil ya. Kalau di tempat kerja aku sebelumnya di meat factory, kalau kalian bisa bekerja di sana dan kuat tahan banting, aku yakin penghasilan kalian bakalan stabil. Apalagi di pabrik aku sebelumnya, di perusahaan aku sebelumnya itu di Thomas Food International, itu bakalan stabil. Terus juga waktu jam kerja itu harus fleksibel ya. Jadi kalian harus bisa, misalkan kalau dibutuhkan jam 6 datang, kalau jam 7 datang, nggak menetap. Oke. Kemudian juga pekerjaannya itu bisa random guys ya. Jadi kayak all rounder. Ya at least emang kalian jadwal, emang role kalian itu di data itu adalah packer, tapi kadang-kadang kalian nggak ngambil kerjaan packer, kalian bisa ngambil kerjaan mincing, kalian bisa dipindah ngambil kerjaan filling gitu guys, bantu mesin operator, kemudian kalian bisa jadi checker gitu ya. Terima aja guys, yang penting selama kalian dibutuhkan kalian tetap digaji ya. Jangan banyak komplain kecuali memang hak kalian itu nggak diberikan sepenuhnya ya. Kalau misalkan kayak aku nih di data aku adalah packer tapi aku kerjanya di bidang process worker, no problem sih, yang penting aku tetap kerja dulu ya. Karena casual loading lumayan sih bayarannya 27,46 itu lumayan banget ya per jam. Apalagi tenaga kalian nggak akan habis-habis banget seperti bekerja di meat factory. Jadi kalian bisa ngambil kerjaan part time lainnya nanti setelah bekerja di pabrik yang bergerak di bidang food manufacturing. Oke guys, jadi itu saja sih guys yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga bermanfaat ya. Next mungkin aku akan sharing, aku lagi menanti bulan Juli mau claim tax return. Berapa sih bisa dapatnya? Jadi pajak yang aku setor ke pemerintah Australia ini bisa aku claim, tapi nggak semua. Semoga aja bisa dapat banyak, tapi ya nggak berharap banyak sih. Yang penting mencoba, nanti bakalan aku sharing bagaimana perjalananku claim tax return itu. Ya intinya tetap semangat buat yang udah datang ke Australia. Welcome to Australia. Nanti juga aku akan sharing, mungkin 1 tahun aku di Australia aku akan buat video tentang tips trik dan juga beberapa pesan buat kalian yang mau datang ke Australia dengan working holiday visa. Intinya tetap semangat dan perjalananku masih panjang di Australia. Aku nggak akan tahu seberapa jauh keberuntunganku di sini guys ya. Yang jelas masih aku nikmati dan enjoy bekerja di pabrik ini. Sometimes aku
menulok kalau aku lelah, aku libur aja, nggak nge-push diri, yang penting penghasilan itu selalu dapat. Mungkin itu saja yang bisa aku share ke kalian, semoga bermanfaat, tetap semangat, dan salam working holiday visa Australia. See you next time, bye-bye. Yeah, I want your body, your body too. Yeah, body too. I want your body, I want your body, yeah. Oh, and I want your body, you know I want your body, I want your body, body.